Jua nanti Bapak turun rasinina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, good morning. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik aja di pagi hari ini ya. Saya ini udah pakai krim, udah pakai lip gloss, not lip gloss, lip tint. Ini semua, tapi saya belum mandi, jangan bagi tahu siapa-siapa. Rahasia kita saja ini. Nah, hari itu saya dapat info tadi dari bibi saya. Sebenarnya saya nggak ada yang bagi tahu kepada saya. Kasihan juga saya ini ya. Selalu nggak dihitungkan menjadi seorang penduduk di desa ini. Jadi tadi bibi saya itu bagi tahu, katanya tuh pemerintah ada buat pasar murah di kantor kepala desa, di kepala desa Blinteng inilah katanya. Jadi itu tuh biasanya tuh kalau beras, ada beras harganya kan 1 guni 10 kilo tuh 155.000. Maybe dia akan jual nanti harga 50 ke atas 100.000 katanya gitu. Jadi namanya pasar murah meriah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tapi saya nggak tahu juga sih ini perekonomiannya menengah ke atas atau menengah ke bawah, saya tidak tahu. Tapi ini tuh dibuat dan seluruh warga desa Blinteng lah khususnya boleh menikmatinya katanya pemirsa. Jadi bajar inilah kita bilang, bajar ini tuh dibuat di kantor kepala desa, atau kalau di Malaysia tuh macam kantor penghulu lah ya, yang nggak jauh dari rumah saya. Nah kalau misalkan nanti tuh nggak dibatasi, harus beli sekian kilo saja, harus, karena mungkin targetnya tuh biar semuanya kedapatan ya kan, atau mungkin jumlahnya itu terjangkau. Mengingat jumlah kami di desa Blinteng ini cukup ramai, mungkin dibatasi. Kalau nggak dibatasi tuh Mama Nayan katanya belikan nanti dia beras dengan pokoknya like sembako sembilan bahan pokok udah nggak usah nyanyi kita gitu. Jom kita lihat sekolah. Ini sama Karo saya pergi tengok apa yang boleh kita beli nanti dengan harga. Saya bawa duit saya ini agak lumayan banyak pemirsa, dan ini adalah titik darah penghabisan saya sampai gaji nanti. Misalnya nanti kalau ada beras dapat 50.000 10 kilo ya kan, kita coba beli. Tapi selalunya tuh jangan tanya kualiti lah, mereka jual dengan harga murah, mungkin kualitinya tuh nggak sama dengan kualiti dengan harga ratusan ribu. Kita pergi yuk, nggak usah banyak kali cakap nih. Manusia sudah datang mengantri pemirsa, tapi yang dijanjikan tidak ada, belum datang. Karet beginilah kalau orang Karo. Udah ramai, tengok, menunggu semua. Ayo kita pulang. Kelanjutan dari pembagian beras murah tas sembako, sebenarnya bukan sembako pemirsa. Katanya sembako, kalau sembako itu kan ada beras, minyak, ya kan, 9 bahan pokok, beras, minyak, kayak garam apa gitu kan. Rupanya cuma beras pemirsa. Jadi kan itu kita udah sampai di situ tuh 9.30, udah ramai orang. Terus kita tanya-tanya, rupanya katanya nanti dimulai tuh penjualannya itu jam 12. Jadi kita baliklah ke rumah. Saya dengan bibi saya dengan Magesh kita balik ke rumah. Udah gitu pemirsa. Pukul 12 kita pergi, 12 lebih lah. Udah kosong, nggak ada lagi orang. Rupanya udah habis. Itu berasnya 5 kilo. Kalau di sini tuh biasa kita beli beras 15 kilo, 5 kilo tuh 75.000 atau 78.000 gitu, saya nggak tahu. Pokoknya sekitar segitulah. Ini dia jual 57.000. Jadi ada dalam 17.000 bedanya gitu. Heran saya nggak ada dibikinnya macam ya, karena kan udah dibagi tahu semua penduduk di dusun-dusun, pasti ramai nanti yang datang ya kan. Nggak dibatasi untuk setiap yang membeli. Jadi berapa ada duitmu beli aja gitu. Ada yang beli, ada yang kaya dia, ya jangan kalian heran di kampung kami ini orang kaya, walaupun subsidi untuk orang susah ke untuk orang miskin ke apa, orang kaya pun semua kebagian, minta semua gitu. Jadi ada yang kaya tuh dia beli 10 guni, 5 guni, 8 guni gitu. Jadi yang lain tuh nggak kebagian, sementara mereka itu udah sempat-sempatkan pergi kan. Coba kalau dibatasi, ini satu orang bolehnya cuma 10 kilo ya, nggak boleh lebih, nanti yang lain nggak kebagian, kan bisa dibuat kayak gitu. Kalau misalkan hanya diberikan kepada orang yang berduit, ya udah jangan diundang semua ya kan, meresahkan kan. Saya pun pergi kemarin itu, Mama Mecek minta dibelikan, katanya belikan nanti ya nanti panen sawit mami bayar. Terus tuh bibi saya pun minta dibelikan.
Jadi mereka minta dibelikan pakai uang saya dulu gitu. Mereka sampai bagi fotokopi kartu keluarga, mana tahu nanti diminta kartu keluarga, mana tahu nanti dibatasi satu orang cuma bisa berapa guni. Ah ini nanti bagi kartu keluarga kami yang belikan, karena mereka tuh kerja. Kayak Mama Nayan dia jaga Madeban bibi saya, dia kerja kebun orang gitu. Jadi nggak bisa dia datang. Las-las 1 guni pun tidak dapat ya, karena gitu tadi. Orang ambili berapa mau beli. Jadi yang banyak duitnya semua dapat, yang susah, yang lambat nggak dapat. Karena nggak dibatasi. Jadi begitulah dia pemirsa. Kadang-kadang saya pikir kan memang tinggal di kampung kami kayak kurang aman tahu tak. Macam hari itu kalian tahu. Pulang sebelum puasa ini, pulang saya dengan suami saya melihat pertunangan. Pulang dari tunangan itu dekat simpang, rumah saya ini kan dekat simpang ini pemirsa ini. Nampak tak tuh, ini simpang, ini kedai yang sebelah kiri saya nih, sebelah kanan saya rumah, tuh ada signboard hijau ini kan ini. Nah itu tuh simpang. Kalau street rumah saya, kalau pergi ke arah kanan, pergi lain kampung, pergi kebun saya. Kita pulang dari tunangan itu, tengok di simpang tuh, kita masuk saja ke simpang sana dulu pemirsa. Sebelum simpang ini lagi sana simpang juga. Sudah penuh orang, bawa parang panjang-panjang. Ini macam dia punya parang. Suami saya pun sudah tanya, pasal ini semua orang bawa parang panjang-panjang gitu kan. Udah gitu kumpul semua di simpang dekat rumah ini. Ramai yo. Semua bawa parang panjang-panjang. Saya satu orang pun saya tak kenal lah gitu. Kan kita takut kan. Memang gak ada urusannya sama kita. Tapi kalau misalkan terjadi apa-apa di dekat kampung kita ini, mental anak kita gimana yang menyaksikannya kan gitu kan. Sampai di rumah, suami saya terus bilang gini, simpan kain semua tak payah keluar. Tutup gate, saya jemput anak. Karena masa kita mau pergi itu, kita titipkan Amin Boy di rumah Iting gitu kan. Terus suami saya mau bawa motor kan, saya bilang nggak usah bawa motor. Nanti kita bawa motor laju sedikit, dia ingat apa, dia orang semua mungkin sudah tension kan. Nggak usah bawa motor saya bilang. Jadi suami saya jalan kaki jemput Amin Boy. Lepas itu ada satu orang lah, orang kampung ini tanya, ada apa nih? Semua bawa parang gitu kan. Jadi dia cari someone. Dia cari someone untuk kenapa harus ke kampung kami ini ya kan? Kok misalkan terjadi itu di kampung ini gimana? Stres sekali saya pemirsa. Saya benar-benar udah panas dingin. Suami saya bilang jalan-jalan aja, nggak usah tengok sana sini. Saya bilang bukan apa. Suami saya kan mukanya garang, nanti dia ingat pula apa gitu kan. Jalan-jalan aja, terus jalan. Ambil anak terus pulang. Tak payah cakap, tak payah tanya apapun saya cakap. Saya udah panas dingin saya punya badan, takut saya. Kok misalkan nanti dia jumpa dengan orang itu di sini, terus dia sini kerjai, ya habis. Anak-anak ramai bagaimana ya kan? Nggak aman kan kampung kami ini pemirsa. Ngeri kali. Ada lagi sini orang kampung kami ini meresahkan. Selalunya di depan rumah adik saya, entah apa dendamnya kepada adik saya, nggak tahu lah. Ambil botol-botol, diambil botol-botol di sungai, kasih pecah semua depan rumah adik saya, dipecahkan ya, pokoknya kaca semua depan rumah adik saya itu di jalan itu gitu, pokoknya bertabur kaca-kaca dia kasih pecah di situ, kan bahaya anak-anak jalan. Maksudnya apa pun tak tahu. Orang ini bawa parang sana sini terus nampak orang gila ke apa saya pun tak tahu. Orang Sembang pun nggak sama dia. Pecahkan cermin sana, pecah habis pecah. Tak apa maksudnya? Makanya malam saya kan boleh 3-4 kali saya cek pintu rumah saya sudah kunci kah belum. Saking takutnya saya. Nggak ada amannya sedikit pun di sini. Nanti udah cuci pula seminggu, kasut anak saya ini nggak cuci pula, mana satu lagi ini cuci kasut. Nanti mau antar sama Nirmala ini, 2 ini, karena udah sama Mami nggak bisa dipakai, udah kekecilan.
Jadi itulah dia pemirsa, sedikit gambaran tentang kampung kami ini. Yang bagi saya ini menakutkan lah. Lebih menakutkan saya jumpa orang-orang seperti ini bawa parang panjang-panjang daripada jumpa Pontianak. Kalau jumpa Pontianak paling dia cuma cekikikan ketawa, terbang pun dia, bukannya merugikan kita ya kan. Kalau nggak cekikikan ketawa diam dia satu tempat, kalau nggak terbang. Nggak adanya kita ini dipotongnya, nggak adanya kita ini diapa-apakannya, betul tak? Itulah dia sedikit cerita saya tentang kampung saya di awal bulan ini. Meresahkan. Terima kasih banyak, selamat berpuasa. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye.